Halo semuanya, perkenalkan saya Rihan Kirana Zarani dengan NIM 223310248 pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang peta konsep psikologi komunikasi. Dimulai dari pengertiannya, kemudian ciri pendekatannya, yang ketiga karakteristik komunikator, yang keempat karakteristik manusia komunikan, yang kelima sistem komunikasi intrapersonal yang di dalamnya ada sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Yang keenam, sistem komunikasi interpersonal, yang ketujuh, sistem komunikasi kelompok, dan yang terakhir psikologi pesan. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian psikologi komunikasi. Jadi apa sih itu psikologi komunikasi? Nah, secara umum nih, psikologi komunikasi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang karakter, sikap lawan bicara, tanpa mengabaikan aspek kejiwaannya. Psikologi komunikasi dapat pula diartikan sebagai interaksi komunikasi, di mana komunikasi akan timbul karena terjadinya rangsangan terhadap isi pesan dari komunikator. Secara sederhana, maka psikologi komunikasi yang secara umum itu dapat disimpulkan sebagai proses memahami lawan bicara atau komunikan seraya memperhatikan banyak aspek, salah satunya aspek kejiwaan. Psikologi komunikasi dapat pula dijadikan untuk mengendalikan peristiwa mental dan meramal behavioral seseorang. Ciri pendekatan psikologi komunikasi. Psikologi mengarahkan perhatiannya pada perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut. 4 ciri pendekatan psikologi pada komunikasi yaitu: yang pertama, penerimaan stimuli secara indrawi. Psikologi melihat komunikasi bermula ketika panca indera kita memperoleh stimuli atau rangsangan berupa data. Stimuli bisa berbentuk orang, pesan, suara, gambar, warna, dan sebagainya. Yang kedua, proses yang mengantari antara stimuli dan respon. Stimuli kemudian diolah dan kita mengambil kesimpulan tentang proses yang terjadi. Yang ketiga, prediksi respon. Psikologi komunikasi juga melihat bagaimana respon yang terjadi pada masa lalu dapat meramalkan respon yang akan datang. Kita harus mengetahui sejarah respon sebelum meramalkan respon individu di masa akan datang. Yang keempat, peneguhan respon. Peneguhan respon diperoleh dari lingkungan ataupun orang lain. Karakteristik komunikator. Yang pertama ada kredibilitas. Kredibilitas tidak ada pada diri komunikator, tetapi terletak pada persepsi si komunikan. Misalnya, seorang dosen memiliki kredibilitas di tengah mahasiswanya di ruang kelas, tetapi kredibilitasnya turun ketika ia dipanggil oleh rektor. Yang kedua, seorang vokalis band memiliki kredibilitas ketika menyanyikan lagu, tetapi kredibilitasnya turun ketika ia disuruh berpidato. Keahlian dan kepercayaan merupakan komponen dalam kredibilitas. Yang kedua ada atraksi. Terdapat faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal, seperti daya tarik, fisik, kesamaan, dan kemampuan. Kita cenderung menyenangi orang-orang yang tampan dan cantik, yang banyak kesamaan dengan kita, dan memiliki kemampuan yang lebih dari kita. Komunikator yang ingin mempengaruhi orang lain sebaiknya memulai dengan menegaskan adanya kesamaan antara dirinya dengan komunikan atau strategi of identification. Yang ketiga ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menimbulkan ketundukan. Kekuasaan menyebabkan seseorang komunikan dapat menerima apa yang disampaikan oleh komunikator. Sumber kekuasaan antara lain ilmu pengetahuan, harta atau kekayaan, kedudukan, otoritas ataupun wewenang, dan karisma. Karakteristik manusia komunikan.
Agar komunikasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator, maka komunikator harus mengetahui karakteristik komunikannya berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku komunikan tersebut. Faktor tersebut yakni faktor personal dan juga faktor situasional yang dapat mempengaruhi perilaku manusia komunikan. Manusia merupakan pemeran utama dalam proses komunikasi. Keefektifan proses komunikasi seseorang bergantung pada penyampaian komunikatornya. Sistem komunikasi interpersonal. Yang pertama, sensasi. Sensasi merupakan tahap paling awal dari penerimaan informasi. Sensasi merupakan proses menangkap stimuli. Dalam hal ini, fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungan itu sangat penting. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Lebih dari itu, melalui alat inderalah manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Kedua, persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi. Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Misalnya, Anda melihat teman Anda sedang melihat-lihat etalase toko, kemudian Anda menyergap dia dari belakang dan berkata, "Udah lupa ya sama aku." Orang itu membalik, kemudian Anda terkejut karena ternyata bukan teman Anda. Hal ini merupakan contoh kekeliruan persepsi. Bila dosen Anda mengucapkan bagus, tetapi Anda mendengar agus, hal ini merupakan contoh kekeliruan persepsi. Ketiga, memori. Dalam komunikasi intrapersonal, memori memegang peranan penting dalam mempengaruhi baik persepsi maupun berpikir. Mempelajari memori membawa kita pada psikologi kognitif, terutama pada manusia sebagai pengolah informasi. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur, yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Setiap saat stimuli mengenai indera kita, setiap saat pula stimuli direkam secara sadar ataupun tidak sadar. Keempat, berpikir. Proses keempat yang mempengaruhi penafsiran kita terhadap stimuli adalah berpikir. Dalam berpikir, kita melibatkan semua yang kita sebut sebelumnya, sensasi, persepsi, dan memori. Berpikir kita lakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, pemecahan masalah, dan menghasilkan yang baru. Memahami realitas berarti menarik kesimpulan, meneliti berbagai kemungkinan penjelasan dan realitas eksternal dan internal, sehingga dapat juga disimpulkan bahwa berpikir ialah proses menyimpulkan. Sistem komunikasi interpersonal. Ada 5 tahapan dalam komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, kontak. Tahap pertama, kita melakukan kontak. Secara harfiah berarti bersinggungan dengan fisik. Ada beberapa macam persepsi alat indera, seperti melihat, mendengar, merasa, mencium, dan sebagainya. Pada tahap kontak inilah, selama 4 menit pertama interaksi awal, Anda memutuskan apakah Anda ingin melanjutkan hubungan ini atau tidak. Pada tahap ini, penampilan fisik begitu penting, karena dimensi fisik paling terbuka untuk diamati dengan mudah. Kualitas-kualitas lain seperti sikap bersahabat, kehangatan, dan keterbukaan akan terungkap pada tahap ini. Yang kedua, keterlibatan. Tahap ini adalah tahap pengenalan lebih jauh. Ketika kita ingin mengikatkan diri kita untuk mengenal orang lain dan mengungkapkan diri kita, misalnya dalam hubungan romantis, Anda mungkin melakukan kencan pada tahap ini. Dalam hubungan persahabatan, Anda mungkin melakukan sesuatu yang menjadi minat bersama, misalnya pergi menonton pertandingan olahraga bersama-sama. Yang ketiga, keakraban. Pada tahap ini, Anda akan mengikat diri Anda lebih jauh pada orang lain. Anda mungkin membina hubungan primer, di mana orang lain bisa menjadi sahabat baik atau kekasih Anda. Komitmen ini bisa berbentuk perkawinan,
membantu orang tersebut secara moral ataupun material, atau Anda mungkin juga mengungkapkan suatu rahasia pribadi Anda. Yang keempat, perusakan. Tahap ini merupakan penurunan hubungan. Ketika ikatan di antara kedua pihak melemah, pada tahap ini perusakan Anda mulai merasa bahwa hubungan ini mungkin tidaklah sepenting yang Anda pikirkan sebelumnya. Hubungan menjadi lemah dan semakin jauh. Makin sedikit waktu yang Anda lalui secara bersama. Dan bila Anda berdua bertemu, Anda saling berdiam diri. Yang kelima, pemutusan. Pada tahap ini terjadi pemutusan ikatan yang mempertalikan kedua pihak. Jika bentuk ikatan itu adalah perkawinan, maka pemutusan dilambangkan dengan perceraian. Sistem komunikasi kelompok. Kelompok mempunyai tujuan dan organisasi, meskipun tidak selalu formal, dan melibatkan interaksi di antara anggota-anggotanya. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi individu ada 3 macam, yaitu yang pertama, konformitas. Konformitas sebenarnya bermakna perilaku seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Sebaliknya, jika perilaku orang atau kelompok orang tersebut tidak sesuai ataupun bertentangan dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku, maka disebut menyimpang atau deviance. Yang kedua, fasilitas sosial. Fasilitas sosial adalah peningkatan prestasi individu karena disaksikan kelompok. Misalnya pemain teater yang ketika latihan aktingnya biasa-biasa saja, tetapi pada waktu pertunjukan yang sesungguhnya, akting mereka meningkat bagus. Dalam hal ini, ketika mereka ditonton oleh khalayak banyak, prestasi mereka menjadi lebih baik. Yang ketiga, polarisasi. Orang justru cenderung membuat keputusan yang lebih berani ketika mereka berada di dalam kelompok daripada sendirian. Gejala ini disebut geseran risiko. Pengaruh komunikasi pada orang lain. Yang pertama, internalisasi. Internalisasi terjadi bila orang menerima pengaruh, karena perilaku yang dianjurkan itu sesuai dengan sistem nilai yang dimilikinya. Kita menerima gagasan, pikiran, atau anjuran orang lain, karena gagasan, pikiran, atau anjuran tersebut berguna untuk memecahkan masalah, penting dalam menunjukkan arah, atau dituntut oleh sistem kita. Internalisasi terjadi kita menerima anjuran orang lain atas dasar rasional. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi terjadi bila individu mengambil perilaku yang berasal dari orang atau kelompok lain karena perilaku itu berkaitan dengan hubungan yang mendefinisikan diri secara memuaskan dengan orang atau kelompok ini. Ketundukan. Ketundukan terjadi bila individu menerima pengaruh dari orang atau kelompok lain karena ia berharap memperoleh reaksi yang menyenangkan dari orang atau kelompok tersebut. Ia ingin memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman dari pihak yang mempengaruhinya. Dalam ketundukan, orang menerima perilaku yang dianjurkan bukan karena mempercayainya, tetapi karena perilaku tersebut membantunya untuk menghasilkan efek sosial yang memuaskan. Yang keempat, kredibilitas. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikan tentang sifat-sifat dari komunikator. Yang kelima, atraksi. Terdapat faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal, seperti daya tarik, fisik, kesamaan, dan kemampuan kita. Kita cenderung menyenangi orang-orang yang tampan dan cantik karena banyak kesamaan dengan kita yang memiliki kemampuan lebih dari kita. Atraksi fisik menyebabkan komunikator menjadi menarik dan karena menarik, ia memiliki daya persuasif. Yang keenam, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan menimbulkan ketundukan. Seperti halnya kredibilitas dan atraksi, ketundukan timbul dari antara komunikator dan komunikan. Psikologi pesan merupakan cara komunikator atau komunikan yang mempelajari tentang perilaku dan kognisi seseorang melalui pesan atau melalui bahasa orang tersebut. Terdapat 3 bagian dalam menjabarkan psikologi pesan, yaitu pesan linguistik, pesan nonverbal, dan organisasi, struktur, imbauan pesan. Bagaimana kita dapat berbahasa? Menurut teori belajar, anak-anak memperoleh pengetahuan bahasa melalui 3 proses: asosiasi, imitasi, dan pengetahuan. Pesan linguistik. Tata bahasa meliputi 3 unsur: fonologis, sintaksis, dan semantik.
Pada tahap pertama, kita harus memiliki informasi fonologis tentang bunyi-bunyi dalam bahasa itu. Pada tahap kedua, kita harus memiliki pengetahuan sintaktis tentang cara pembentukan kalimat. Pada tahap ketiga, kita harus mengetahui secara leksikal arti kata atau gabungan kata-kata. Dan itulah hasil presentasi dari peta konsep psikologi komunikasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu kembali.